perkenalkan nama saya Safa Kamila dari kelas 10 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seisme atau gempa bumi. Pengertiannya adalah suatu getaran yang dirasakan pada permukaan bumi yang dikarenakan oleh adanya gelombang-gelombang seismik dari sumber gempa di dalam suatu lapisan kulit bumi. Teori seisme ada dua. Pertama, teori elastisitas dan yang kedua teori sesar. Teori elastisitas atau yang disebut dengan teori kekenyalan adalah proses energi yang menyebar pada saat terjadinya gempa bumi. Teori sesar adalah suatu celah yang terdapat pada kerak bumi yang berada di perbatasan antara dua lempeng tektonik. Jenis-jenis seisme terbagi menjadi tiga. Pertama, seisme gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Gempa vulkanik disebabkan oleh kegiatan gunung api. Gempa runtuhan atau gempa lokal terjadi apabila suatu gua di daerah topografi atau kars di daerah pertambangan runtuh. Klasifikasi seisme terbagi menjadi 4. Pertama, berdasarkan kedalaman hiposentrum. Kedua, berdasarkan jarak gempa. Ketiga, berdasarkan lokasi gempa. Dan terakhir, berdasarkan epicentrumnya. Klasifikasi seisme berdasarkan hiposentrumnya. Pertama, gempa dangkal. Yang kedua, gempa menengah. Yang ketiga, gempa dalam. Gempa dangkal memiliki kedalaman hiposentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Gempa menengah memiliki kedalaman hiposentrum antara 100 km hingga 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa dalam memiliki kedalaman hiposentrumnya antara 300 hingga 700 km di bawah permukaan bumi. Sampai saat ini tercatat gempa terdalam yaitu 700 km. Klasifikasi seisme berdasarkan jarak. Pertama, gempa sangat jauh, kedua gempa jauh, dan yang ketiga gempa lokal. Gempa sangat jauh terjadi pada epicentrum lebih dari 10.000 km. Gempa jauh terjadi pada epicentrum sekitar 10.000 km. Gempa lokal terjadi pada epicentrum kurang dari 10.000 km. Klasifikasi seisme berdasarkan lokasi. Yang pertama ada gempa daratan, yang kedua ada gempa laut. Gempa daratan merupakan gempa yang epicentrumnya berada di daratan yang memiliki peluang tsunami yang kecil. Gempa laut, gempa yang epicentrumnya berada di lautan dan memiliki potensi untuk terjadi tsunami. Berdasarkan seisme, klasifikasi seisme berdasarkan epicentrumnya. Yang pertama ada gempa sentral, dan yang kedua ada gempa linear. Gempa sentral adalah gempa yang epicentrumnya berbentuk titik. Contohnya gempa vulkanik dan gempa rutinan. Gempa linear adalah gempa yang epicentrumnya berbentuk garis. Contohnya gempa tektonik. Dampak-dampak dari seisme atau gempa bumi. Yang pertama ada kemiskinan dan kelaparan, korban meninggal, kerusakan fasilitas umum, banyak bangunan yang runtuh. Gempa bumi yang besar bisa menyebabkan tsunami jika di daerah pesisir, tanah retak dan jalanan putus. Sekian penjelasan dari saya tentang seisme atau gempa bumi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.